Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Vedaditi dan rekan saya Alika Nugraha. yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali Alika. Kak, di segmen yang pertama ini saya ada kabar. Kabar. Jadi majalah Friends Football pada pada 2019 mereka itu merilis 50 pelatih terbaik sepanjang masa. Wow. Di daftar tersebut ada nama-nama tenar kayak Antonio Conte, Udo Lattek. Udo Lattek ini mateng. Kenapa tuh? Kalau mentah itu Udo Karedok. Bukan, Lotek itu. Lotek ini ada dong orang. Terus ada Diego Simeone sampai Jurgen Klopp. Oke. Gak ada ini, Neil Maizar? Gak ada, yang ada Rahmat Darmawan. Indra Safri kan? Itu 2019 ya? Nama Sir Alex Ferguson ini ada di atas Arrigo Sacchi. Oke. Nah, Sacchi ini bukan yang sebatang kara ya. Oh, itu Haji. Haji anak yang sebatang kara. Lebah ya. Jadi Sir Alex Ferguson tuh ada di peringkat kedua, Kak. Di bawahnya tuh ada Arrigo Sacchi, Johan Cruyff, dan Pep Guardiola. Wah. Tapi Ferguson dia bukan di posisi pertama, tapi di posisi kedua. Ya. Karena di peringkat pertama ada satu nama legendaris yang muncul, itu adalah Valentino Rossi. Bukan dong. Rossi kan selalu nomor satu. Yang lain pasti ketinggalan. Kalau malu itu dari Jadi di peringkat pertamanya itu ada Rinus Michels. Nah, emang ada alasan kuat nih mengapa Rinus Michels ini menjadi manajer terbaik Betul. di list Daftar Football itu, ini. ya. Yang bahkan ya tadi mengalahkan nama-nama tenar dan punya pengaruh kuat di sepak bola. Betul. Nah, Rinus Michels memang hanya meraih 12 gelar selama karirnya sebagai manajer. Namun pengaruhnya sangat kuat di sepak bola hingga saat ini. Hingga saat itu masih ada pengaruhnya Betul. Om Rinus Michels ya. Opa. Oh, kalau Opa gak ada ya. Nah, Michels ini lahir dan besar di Amsterdam. Berarti benar Opa, Kak. Benar, Karena Opa, kalau di Belanda Belanda. ya. Tepatnya di Olympiaweg atau Jalan Olimpia, karena weg itu artinya jalan. Weg. Jadi di sepanjang jalan itu tuh wangi bawang putih ditumis Kenapa lah? karena Olimpia basah. Wah, bukan. Lumpia dong. Kalau lumpia ini nama jalan. Nah, penamaan daerah berdasarkan adanya Olympic Stadium yang waktu itu menggelar Olimpiade 1928. Sejak kecil di Amsterdam membuatnya memperkuat Ajax Junior pada awal 1940-an sebelum invasi Jerman di Perang Dunia yang Kedua, Kak. Nah, bakat alami Michels ini tercium hingga Perancis bahkan waktu itu. Bakat jualan. Oh, bukan. Bakat ini bisa bola aja dong. Lille, sebuah klub di Prancis Betul. bahkan berniat membawa Michels dari Belanda Betul. yang waktu itu masih sangat muda dan saat itu bahkan sedang dalam masa suram dianya dengan adanya Deutsche Famine yang Iya. artinya pendudukan Jerman ini setelah perang ya. Iya. Nah, Rasain tuh Belanda. jangan dong. Kenapa jadi rasa-rasain? Nah, Michels ini bergeming karena ia tetap memilih tinggal di Belanda dan memperkuat Ajax. Alasan lainnya karena Michels ini masih terikat dengan militer di Belanda. Jadi bisa aja dia tuh diberangkatin ke Prancis. Indonesia. Bukan dong. Iya sih kalau waktu itu Iya kan? Masih agresif. ke Asia ya. Michels ini mendapatkan kesempatan memperkuat Ajax Amsterdam Senior pada 1946. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Michels yang berposisi sebagai striker. Lebih dari 100 gol dicetaknya dalam 264 penampilan. Namun cedera parah membuatnya pensiun dini di usia 30 tahun. Nah, dari 1946 sampai 1958 itu tuh udah cukup lah buat Michels untuk mempelajari dasar landasan dari total football di kemudian hari. Adalah dua sosok yaitu Jack Reynolds Jack dan Reynolds. Vic Buckingham yang menginspirasi Michels ini dari segi taktik. Ini udah jadi pelatih ya. Reynolds adalah sosok yang luar biasa disiplin dan Reynolds ini percaya bahwa kerja keras, disiplin dan teknik individu adalah landasan bagi tiap pemain. Nah, si Reynolds bahkan meminta para pemainnya berlatih menggunakan bola sesering mungkin. Bahkan ia menerapkan sistem sejak dari Ajax usia 14. Latihan selama 40 jam seminggu dengan pola yang sama. Jadi ya rutinitasnya harus sama gitu, Harus sama intensitasnya. Dengan megang bola tadi ya, kayak. Filosofi yang dibawa oleh Reynolds ini disempurnakan oleh Vic Buckingham di Ajax pada 1959. Vic ini menentang kick and rush yang sangat populer di Inggris. Soalnya Vic merasa kalau bola lambung itu sangat berbahaya. Meski lebih berbahaya asam lambung. Wah, kalau itu penyakit ya. Iya, bahaya banget. Jadi jangan lupa makan ya. Nah, kenapa? Karena lawan tuh bisa mencuri umpan lambung itu, Kak, dan bisa mencetak gol dan kita bisa kebobolan lah. Betul. Saat bola melambung tidak ada kemampuan individu yang jelas. Bola pun harus dipertahankan agar lawan tidak bisa mencetak gol. Dan pandangan Vic ini justru ditertawakan oleh masyarakat Inggris saat itu. Filosofinya mungkin ya beda-beda lah ya. Beda-beda ya. Nah,
Nah, Michel diangkat sebagai pelatih Ajax pada tahun 1965 dan ia langsung tadi menggantikan Vic Buckingham. Tugasnya itu tidak mudah karena waktu itu menyelamatkan Ajax dari degradasi di Liga. Tidak ada yang berubah usai kedatangan Michel di tempat latihan Ajax. Ia hanya meningkatkan intensitas pemain berlatih dengan bola tadi. Nah, Michel juga mengubah formasi WM menjadi 4-2-4. Kondisi Amsterdam waktu itu tuh lagi bergejolak, Kak. Pemerintah lagi ngelarang LSD dan obat-obatan terlarang. Tapi hal ini memicu gelombang protes di mana-mana. Kenapa tuh? Puncaknya ketika Ratu Beatrix menikah, terjadi kekacauan di mana air untuk minum itu ditaburi LSD. Wah, Gitu. parah banget. Parah banget. Padahal kalau mau badannya berotot, ditaburinya sama LMN. Wah, jadi serbuk ini ya, apa suplemen. Susu, iya. Terus ada yang menyebarkan gas tertawa yang disebutkan di mana-mana. Joker kali ya. Iya benar. Ini cocok buat kita yang jokesnya nggak lucu. Jokesnya kayak bapak-bapak. Polisi akhirnya beradaptasi dan menoleransi penggunaan LSD atau narkotika di Amsterdam untuk meredakan kekacauan gitu. Tahun itu ya mungkin dia lagi kacau-kacaunya lah. Lagi kacau-kacau. Nah, meski tidak ada hubungannya dengan Ajax, tapi ada keterkaitannya dengan si Michel. Soalnya Michel ini juga merupakan sosok yang tidak menyukai aturan pemerintah mengenai LSD. Nah, ia berprinsip tidak semua aturan bisa ditaati. Emang ya rebel aja. Iya, nah, Michel kemudian menyebut bahwa permainannya yang sangat cair adalah bukti bagaimana semua bisa diselesaikan dengan toleransi. Dan melihat celah-belah di balik ortodoksnya sebuah sistem. Jadi ya di balik sebuah sistem menurutnya masih ada yang bisa dikulik lah supaya bisa membuat bisa ada toleransinya ya. Nah, Ajax di bawah arahan Michel punya tokoh sekaligus simbol. Dia ini adalah Johan Cruyff. Cruyff ini dikenal sebagai pemain yang bisa membaca situasi. Cruyff pun dibentuk oleh Michel sebagai sosok yang ikonik, artis dalam tim, dan duta buat sepak bolanya itu sendiri. Ini penting karena pada saat itu ia adalah bentuk perlawanan sosial di era 1960-an. Michel sukses memberikan gelar juara Liga Belanda selama 4 musim sebelum memutuskan hengkang ke Barcelona pada 1971. Nah, di Barcelona ia kemudian menerapkan hal yang sama. Sebuah permainan dengan pergerakan cepat dan cair, penuh dengan umpan-umpan pendek dan akselerasi dari para pemainnya. Nah, hingga setelah kepemimpinan si Michel ini, Johan Cruyff juga datang ke Barcelona ikut pada 1973. Michel memberikan beberapa gelar bagi Barcelona sebelum memutuskan menerima pinangan dari untuk melatih timnas Belanda pada 1974. Jadi dia akhirnya ke level timnas. Nah, yang dikenal dari Michel sini adalah total footballnya kan. Pikirannya adalah ia ingin timnya menjadi si paling sepak bola. Oh iya. Penerapan total football di dalam lapangan ini tersaji dalam konsentrasi penuh dari para pemain Belanda untuk mendapatkan hasil terbaik atau hasil yang total. Mantan pemain Brazil, Marinho, menyebut bahwa Belanda selalu bisa menemukan celah dari para pemain Brazil. Cruyff pun mengaku pada Marinho kalau kemampuan individu Belanda ini nggak sejago Brazil. Tapi anehnya selalu ada pemain Belanda yang bebas di setiap jengkal lapangan. Gitu. Dan total football sendiri menjadi cetak biru dari taktik sepak bola saat ini. Selain itu, Michel juga mengajarkan bahwa totalitas, disiplin, dan kemauan untuk terus bekerja keras akan menghasilkan kemenangan. Nah, di sepak bola juga representasi sosial dan perlawanan politik juga bisa diwujudkan dalam lapangan melalui permainan nan indah. Jadi ada pesan-pesan terselubung lah dalam taktik sepak bola yang digunakan oleh para sebuah tim. Sebuah tim ya. Dan mungkin kan kalau Inggris itu tuh dia mainnya kayak kick and rush, bola-bola lambung yang monoton gitu. Sementara Michel kan tadi gurunya tuh si Vic Buckingham dan dia menerapkan sistem yang oper-operan bola-bola bawah dan menciptakan sepak bola menguasai lapangan total football. Apa yang Alika ingat dari total football? Kalau saya sih acara TV ya. Iya sama. Apa itu belum paham sepak bola. Tapi emang kalau lihat apalagi ikonnya Johan Cruyff. Kalau kalian sering lihat kenapa Johan Cruyff itu dilabeli sebuah legend dalam sepak bola. Karena emang dia tuh kelihatan sebuah tadi maestro icon di lapangan. Dia yang mengendalikan bukan hanya tim dia tapi tim lawan juga dipengaruhi. Iya, dikontrol sama Johan Cruyff ini. Enak banget kayak kita pembahasan soal kenapa sih Rinus Michel ini oleh majalah Fans Football ada di peringkat pertama, bahkan di atasnya Sir Alex Ferguson yang punya banyak banget gelar ya kayak Sir Alex Ferguson itu. Itu tadi pembahasannya, jangan kemana-mana, tetap di Propaganda program sepak bola. Mantap.